Halo semuanya, saya Tamara Koitore. Saya akan menjelaskan mengenai proyek modul 3 saya di Purwadika yang berjudul E-commerce Customer Churn. Yang pertama, saya akan menjelaskan outline-nya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai business problem, lalu ada data understanding, data cleaning, data analysis, data preparation, modeling, conclusion, and recommendation. Pertama-tama kita akan membahas bisnis problemnya, di mana untuk backgroundnya, sebuah perusahaan e-commerce ingin melakukan evaluasi pelanggan yang meninggalkan layanan dalam waktu tertentu atau biasa disebut dengan customer churn. Customer churn ini dapat merugikan perusahaan karena untuk mendapatkan customer baru membutuhkan biaya 5 kali lebih mahal dibandingkan mempertahankan customer lama. Perusahaan dapat menyesuaikan strategi marketing dan memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok pelanggan yang akan churn. Adapun problem statement-nya, yaitu salah satu cara preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan promosi. Namun biaya dan sumber daya yang dikeluarkan menjadi kurang efektif apabila promosi dilakukan tanpa strategi atau diberikan ke semua pelanggan. Sehingga adapun goal-nya atau tujuan yang akan kita lakukan di sini, yang pertama itu mengetahui pelanggan yang berpotensi untuk churn, sehingga strategi pemasaran yang diberikan lebih tepat sasaran. Dan satu lagi adalah kita harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan churn sehingga bisa menjadi pendukung pengambilan keputusan strategi pemasaran. Adapun analytic approach-nya, di sini kita akan melakukan pembuatan, evaluasi, dan implementasi model machine learning klasifikasi yang dapat memprediksi apabila pelanggan churn atau tidak berdasarkan riwayat data sebelumnya. Selanjutnya ada evaluation matrix, di mana di sini type 1 error-nya berupa mengeluarkan biaya untuk pelanggan yang kurang tepat, dan type 2 error-nya yaitu hilangnya pelanggan loyal. Di sini untuk true positifnya adalah pelanggan churn dan true negatifnya adalah pelanggan yang tidak churn. Untuk metrik yang digunakan adalah ROC, AUC atau area under the curve. Di sini kita menggunakan metrik ini karena metrik ini bagus untuk class imbalance dan juga karena dapat menyeimbangkan kedua kelas. Selanjutnya ada data understanding, di mana berikut atribut dari dataset yang diberikan. Di sini ada masa tenur pelanggan, lalu ada jarak antara warehouse ke rumah pelanggan, ada jumlah perangkat yang terdaftar, ada kategori disukai pelanggan bulan lalu, ada skor kepuasan pelanggan, status pernikahan pelanggan, jumlah alamat yang terdaftar, adanya komplain atau tidak, hari sejak pemesanan terakhir, rata-rata cashback bulan lalu, dan churn atau tidak. Setelah itu kita akan lanjut ke data cleaning, di mana data cleaning yang saya lakukan adalah pertama melakukan cek data duplikat, lalu kita melakukan cek data typo, lalu kita memahami missing value, di mana ternyata missing value-nya merupakan MAR atau missing at random, sehingga penanganan yang dilakukan adalah melakukan iterative imputation pada data pre-processing. Setelah itu juga ada treatment dan memahami outlier. Setelah itu lanjut ke data analisis, di mana di sini saya melakukan analisa dan menemukan bahwa pelanggan yang tidak churn yaitu 83,67% dan pelanggan yang churn 16,33%. Di sini dapat dilihat proporsinya sangat berbeda, di mana dataset ini merupakan dataset imbalance. Karena data tidak seimbang, di sini saya menggunakan metode oversampling yaitu SMOT atau synthetic minority oversampling, di mana dia akan melakukan atau menggandakan kelas yang minoritas. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai distribusi kolom kontinu terhadap churn. Yang pertama ada tenur, di mana pelanggan churn paling tinggi memiliki masa penggunaan platform e-commerce dari bulan 0 sampai 2. Hal ini bisa menjadi karena beberapa hal, antara lain yaitu karena pelanggan masih beradaptasi dengan platform di bulan tersebut dan merasa tidak cocok, pelanggan menemukan platform e-commerce lain yang memiliki penawaran lebih menarik, dan tidak menemukan hal lain yang dibutuhkan atau variasi produk kurang. Selain itu ada jarak gudang dengan rumah pelanggan di atas 17 km menunjukkan tingkat churn yang lebih tinggi. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh naiknya ongkos kirim. Setelah itu ada rata-rata days since last order yang menunjukkan nilai yang tinggi di atas 31, tapi hal ini dapat dipengaruhi oleh outlier. Selain itu, rata-rata churn paling banyak ada di hari 0 sampai 2 setelah pembelian. Hal ini bisa saja disebabkan karena pelanggan membutuhkan sesuatu dari platform, bukan karena pelanggan tertarik dengan platform e-commerce itu sendiri. Setelah itu untuk rata-rata cashback dapat dilihat bahwa semakin rendah cashbacknya maka pelanggan churn semakin tinggi. Setelah itu akan dijelaskan berdasarkan kolom numerik, tapi memiliki variabel discrete, di mana di sini ada number of device registered, di mana di sini nilai churn yang paling tinggi adalah dengan device 4. Lalu ada satisfaction score, di mana di sini orang churn menilai nilai 3 paling tinggi dan nilai 5. Lalu ada number of address, dapat dilihat orang dengan address di atas 2 cenderung melakukan churn. Selain itu juga ada complaint, di mana orang yang melakukan complaint akan berpotensi melakukan churn.
dapat dilihat bahwa satisfaction score-nya cukup tinggi, sehingga saya bandingkan dengan komplain. Dapat dilihat bahwa distribusi satisfaction score dengan komplain itu cukup rata. Dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan komplain bisa saja karena tidak suka dengan marketplace-nya, melainkan dengan platform e-commerce itu sendiri. Selanjutnya ada churn berdasarkan preferred order kategori dan berdasarkan marital status. Di sini yang paling tinggi adalah yang menggunakan mobile phone dan yang merupakan pelanggan single. Setelah itu lanjut ke data preparation, di mana di sini saya melakukan beberapa tahap pre-processing data. Yang pertama adalah melakukan binning pada cashback amount, lalu melakukan missing value pada tenure, warehouse to home, dan day since last order, lalu melakukan encoding. Yang pertama ada one hot encoding terhadap marital status karena memiliki kategori yang sedikit dan tidak berurutan, lalu ada binary encoding pada preferred order kategori. Hal ini dilakukan karena memiliki kategori yang cukup banyak, yaitu 5. Lalu ada ordinal encoding pada cashback amount class karena cashback amount class merupakan kategori yang berurutan. Setelah data sudah siap, saya melakukan modeling, di mana yang pertama saya melakukan modeling dengan menggunakan SMOD atau metode oversampling karena data merupakan data imbalance. Lalu saya menggunakan stratified k-fold yang digunakan untuk membalance distribusi data pada data train dan data test. Lalu saya menggunakan metrik ROC AUC, yaitu area under the curve, di mana di sini dapat menunjukkan balance dari precision dan recall. Setelah itu untuk hyperparameter yang pertama saya menggunakan default dan saya menggunakan semua fitur. Di sini dapat dilihat bahwa model terbaik adalah XGBoost dengan rata-rata ROC AUC-nya 0,93 dan untuk random forest menyusul dengan min ROC AUC-nya 0,92. Setelah itu saya membandingkan dua model teratas dengan menggunakan hyperparameter tuning dengan grid search cross validation yang melakukan iteratif sebanyak 10 kali. Dan untuk random forest dapat dilihat bahwa skornya 0,93 dan untuk XGBoost skornya 0,945 pada data training. Dapat dilihat bahwa before afternya lebih baik menggunakan hyperparameter tuning. Setelah itu saya masukkan hasil hyperparameter tuning ke dalam data testing dan dapat dilihat perbandingan dengan menggunakan default dan menggunakan hyperparameter tuning, yaitu 0,955 dan 0,953. Dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan 0,02. Tetapi menurut saya untuk datanya sudah cukup baik, yaitu 0,953, sehingga digunakan dengan hyperparameter tuning. Untuk classification reportnya dapat dilihat seperti gambar di sini. Karena model sudah cukup bagus, sehingga di sini menggunakan XGBoost, di mana XGBoost itu sendiri merupakan algoritma ensemble yang menggunakan peningkatan akurasi prediktor. XGBoost ini lebih baik dibandingkan gradient boost karena di sini menggunakan beberapa proses tambahan sehingga model ini lebih powerful. Setelah itu saya melakukan feature importance, di mana dapat dilihat fitur yang paling mempengaruhi model dan mempengaruhi orang churn adalah complaint, lalu yang kedua adalah tenure, dan yang ketiga adalah preferred order. Hal ini harus sangat diperhatikan, di mana perusahaan harus menerima feedback dari pelanggan yang melakukan komplain dan menindaklanjuti komplain tersebut, baik itu dari platform e-commerce maupun marketplace yang terdaftar di e-commerce itu sendiri. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan retensi pelanggan dengan memberi promo-promo menarik yang berkelanjutan, seperti melakukan subscription. Selanjutnya kita akan lanjut ke conclusion dan recommendation. Untuk conclusionnya, yaitu model dapat mengetahui 95% pelanggan yang tidak churn dan 70% pelanggan yang churn berdasarkan recall. Selain itu, model memiliki kemungkinan prediksi benar untuk pelanggan yang akan churn sebesar 74%. Maka masih ada pelanggan yang churn dan diprediksi sebagai tidak churn sebesar 4%. Dengan adanya bantuan model, perusahaan e-commerce dapat menghemat biaya yang cukup besar dengan melakukan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, berdasarkan analisa faktor yang berpengaruh dengan customer churn, yaitu ada komplain dan masa tenor pelanggan. Setelah itu untuk recommendation-nya ada dari segi bisnis dan segi modeling. Untuk segi bisnisnya, yang pertama adalah memberikan penawaran pada pelanggan dengan masa tenor 0-2 bulan yang berpotensi churn berupa promo, cashback, atau subscription sehingga pelanggan lebih tertarik untuk menggunakan platform e-commerce terus-menerus. Lalu memperhatikan komplain yang diberikan pelanggan, baik itu dari segi kemudahan penggunaan platform e-commerce, memperbanyak variasi produk dengan mencari mitra, mengoptimalkan live chat antar pelanggan pembeli dan pelanggan support center, lalu memonitor dan memberi pelatihan kepada marketplace yang terdaftar sehingga memberikan servis dan produk yang memuaskan. Selain itu, memberikan penawaran pemotongan ongkos kirim pada potensi customer churn yang memiliki jarak antar warehouse dengan rumah yang jauh. Juga menggunakan model machine learning yang telah dibuat sebagai solusi untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Sedangkan untuk dari segi modelingnya, yaitu saat penarikan data diharapkan memiliki kolom customer ID untuk memastikan tidak ada data yang duplikat. Serta kita juga memastikan data yang didapat tidak ada missing value.
Selain itu, rekomendasinya adalah menambah kolom dengan fitur lain yang berhubungan langsung dengan servis yang perusahaan e-commerce berikan dan transaksi pelanggan, seperti berapa lama pengiriman produk, ketepatan waktu pengiriman, kolom customer service helpful atau tidak, dan sebagainya. Lalu model dapat ditingkatkan dengan melakukan tuning hyperparameter dengan nilai yang sudah didapat sebagai referensi atau menambahkan hyperparameter lain. Juga meningkatkan nilai recall dengan tuning threshold ROC AUC-nya dan memilih fitur sesuai dengan fitur importance dan melakukan trial kombinasi fitur yang berpengaruh untuk mengurangi kompleksitas model. Dengan adanya pemodelan machine learning ini diharapkan dapat membantu perusahaan e-commerce dalam peningkatan profit dan juga dalam pengurangan biaya marketing dengan cara melakukan pemasaran yang tepat sasaran. Sekian dari saya, terima kasih.